Oke ya, kita langsung mulai saja nih sekitar ya 4 materi atau 5 materi lagi Pak nih. Cepat Pak. Oke, kita masuk nih ya. Ini kisi-kisinya mengenai pernapasan perut. Ingat, yang diminta nanti adalah pernapasan perut. Pernapasan perut itu dibagi dua. Yang pertama inspirasi. Inspirasi, ini gambar inspirasi ini ya. Ini gambarnya inspirasi. Jadi saya kasih gambarnya dulu. Yang kedua ekspirasi. Soal yang kemarin dua kali soal UP kemarin itu yang masuk adalah ekspirasi ya. Yang masuk ekspirasi. Yang masuk ekspirasi. Cara ngapalnya gimana? Cara ngapalnya itu gampang saja. Hafal saja satu ya. Jangan dua-dua dihafal. Kalau dua-dua dihafal sulit. Hafal saja satu fase, entah itu ekspirasi, entah itu inspirasi. Saya sarankan yang dihafal adalah fase inspirasi ya. Yang dihafal ini aja. Saya merahin dulu yang dihafal cuman ini. Ah, yang dihafal. Gambarnya ini udara masuk ya, udara masuk ya, udara masuk nih gambarnya. Fase inspirasi in artinya masuk. Kalau masuk diafragma kontraksi. Iya. Nanti ada bahasa lain. Kontraksi itu artinya apa? Mendatar. Nah, paham itu? Mendatar itu ngapain diafragmanya? Turun. Nah, jadi ada bahasa lainnya nanti mendatar kontraksi turun. Nah, ya. Jadi kalau di inspirasi warna hijau, yang warna hijau ini, yang ini, balikan. Kalau di inspirasi, diafragma mendatar, maka lawan mendatar melengkung. Kontraksi, maka relaksasi. Turun, maka di sini bahasanya naik. Nah, udah gitu aja. Yang satu aja diapal. Ya. Naik. Inspirasi apa lagi? Rongga dada membesar. Volume rongga dada membesar. Kalau volume rongga dada membesar, kenapa? Ibaratkan inspirasi. Inspirasi udara masuk. Ibaratkan ini meniup balon. Nah, kalau meniup balon, otomatis balonnya membesar. Kalau balonnya membesar berarti tekanannya mengecil gitu ya. Kalau balonnya yang besar berarti tekanannya mengecil. Udaranya ngapain? Udara masuk ke balon, berarti udara masuk. Itu. Fase inspirasi enaknya apa? Meniup balon. Itu aja enaknya, meniup balon. Meniup balon berarti udara masuk. Balonnya makin besar berarti rongga dadanya membesar. Tekanannya mengecil. Jadi kalau volume membesar, tekanan mengecil. Volume besar, volume rongga dada membesar, tekanan mengecil. Itu sepasang. Volume membesar, tekanan mengecil, udaranya masuk. Kalau ekspirasi, kebalikan dari inspirasi. Jadi saya bilang hafal saja yang inspirasi. Diafragma mendatar, maka yang diekspirasi diafragma lengkung. Diafragma berkontraksi, maka diekspirasi berelaksasi. Diafragma turun, maka diekspirasi dia naik. Rongga dada membesar di inspirasi, maka diekspirasi rongga dada mengecil. Kalau rongga dada membesar, pasangannya tekanan mengecil. Kalau rongga dada mengecil, pasangannya tekanan membesar. Atau kalau inspirasi meniup balon, ekspirasi X itu mengeluarkan udara dari balon, melepaskan udara dari balon. Jadi makin cepat ya. Jadi makanya tekanan membesar. Udaranya keluar. X udara keluar. Oke, itu cara ngapalnya adalah hafal saja yang fase inspirasi ya. Oke, kalau sulit-sulit meniup balon gitu aja, meniup balon. Jadi lebih hafal. Inspirasi meniup balon, udaranya masuk. Diafragma turun, kontraksi mendatar, rongga dada membesar, paru-paru tekanannya mengecil. Jadi kalau volume rongga dada membesar, maka pasangannya tekanan mengecil. Oke ya, kita ke soalnya langsung saja biar supaya makin paham. Ya, ini soalnya banyak nih tentang ini. Jadi nggak ada sulitnya kok. Kita masukkan ini. Nah, nih kita hapus dulu. Oke, ini soalnya. Ini soal berarti kalau sudah jelas ya, gambarnya sudah jelas. Ini gambarnya kita ini gambarnya sudah sangat jelas. Gambarnya adalah gambar apa nih? Gambar mana pensil ini? Nah, gambar ini ya, keluar, udaranya keluar ya, udaranya keluar. Keluar berarti fase ekspirasi. Pak, kok bisa tahu Pak fase ekspirasi? Tadi tuh kalau udara masuk, maka dia inspirasi, udaranya keluar. Kalau udara keluar, berarti fasenya ekspirasi. Cari aja
Ekspirasi apa? Kalau inspirasi tadi apa? Kontraksi, volume membesar, tekanan kecil, udara masuk, cari. Tulang dada, salah ya. Diafragma, bukan tulang dada, berarti salah nih. Oke. Tulang rusuk kontraksi, salah ya, karena ini inspirasi. Diafragma kontraksi, salah juga ya. Diafragma ya. Jadi kok di sini pernapasan perut yang paling diikat adalah diafragma. Yang diafragma. Otot diafragma kontraksi, salah ya. Diafragma kontraksi itu inspirasi. Tulang rusuk salah juga ya. Tulang rusuk salah. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya ini mungkin yang E, karena jawaban yang ada lagi. E ya. Ini mungkin jawabannya yang E. Apa ekspirasi? Ekspirasi adalah kita jawab diafragma, diafragma relaksasi, diafragma relaksasi ya, relaksasi, kebalikan dari inspirasi. Volume mengecil atau diafragma relaksasi, diafragmanya kalau sini mendatar maka melengkung, diafragma melengkung, melengkung. Oke. Volume rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, mengecil, mengecil karena dia keluar, mengecil. Kalau volumenya mengecil maka tekanannya membesar, tekanan membesar. Oke, inilah fase yang namanya ekspirasi. Oke, ya. Bentar ya, yang mau bertanya bentar dulu ya. Saya bahas dulu yang sampai 3 soal biar enak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih berarti jawabannya E itu ya. Ke soal berikutnya nih, soal berikutnya. Saya bahas 3 soal dulu baru boleh bertanya ya. Sabar dulu. Oke, ini pernyataan yang benar mengenai pernapasan perut. Oke, saya besarkan dulu gambarnya. Pernapasan perut ya, pernapasan perut. Ada 2 di sini gambarnya, ada 2 gambar di sini. Yang gambar pertama itu adalah inspirasi, ini gambar inspirasi in, yang ini adalah X. Oke. Yang mana yang benar mengenai gambar 2 ini? Kita jawab yang A. Otot diafragma relaksasi. Ya. Otot diafragma relaksasi berarti ekspirasi ini. Tapi di sini udaranya masuk. Ya, jadi dari soal ini, dari soal inspirasi, ekspirasi, yang mana yang benar di pernyataan A sampai E ini tentang inspirasi atau ekspirasi? Kita jawab yang A. Otot diafragma relaksasi benar, ekspirasi, tapi udaranya masuk. X artinya keluar, maka ini salah. Oke. Yang B, otot diafragma kontraksi, maka itu adalah inspirasi, benar. Diafragma mendatar, benar. Volume rongga dada membesar, benar. Tekanan udara mengecil, benar. Karena kalau volume yang membesar, tekanannya kecil, benar. Udara masuk, benar. Ini fase inspirasi. Iya, berarti jawabannya sudah jelas yang B. Kita analisis yang C. Otot tulang rusuk, salah. Tidak ada bahasa otot tulang rusuk karena pernapasan perut pakai diafragma karena kisi-kisinya pernapasan perut pakai diafragma. Yang D, otot diafragma kontraksi, benar. Diafragma mendatar, benar. Rongga dada mengecil, salah. Ini bukan fase inspirasi, salah ya. Otot antar tulang rusuk relaksasi, salah ya. Otot diafragma bukan antar tulang rusuk. Maka jawaban yang benar sudah jelas yang B. Ya. Sekali lagi soal ini analisis, ini inspirasi, ini ekspirasi. Gambar yang A itu inspirasi, yang B ekspirasi. Kita jawab di sini mana jawaban yang benar mengenai inspirasi atau ekspirasi. Kita jawab yang A tadi. A, diafragma relaksasi itu ekspirasi fasenya. Tapi di sini udaranya masuk, harusnya udaranya keluar, maka ini salah. Oke. Sedangkan yang B, B itu diafragmanya kontraksi, benar. Diafragma yang mendatar, benar. Volume rongga dada membesar, benar. Tekanan udaranya mengecil, benar. Udara masuk, ya benar. Ini fase inspirasi. Sudah jelas jawabannya yang B. Oke ya. Kita hapus lagi. Tadi ini saya ulangin tadi ya. Saya ulangin kemarin lagi. Biar supaya... Nah ini dia. Nah ini kan. Nih tadi saya bilang inspirasi itu adalah otot diafragma mendatar kontraksi.
Rongga dada membesar. Kalau rongga dada membesar, tekanannya mengecil. Udara masuk. In artinya masuk. Inspirasi artinya masuk ya. In artinya masuk. Hafal saja yang ini, maka yang ekspirasi tinggal kebalikannya. Kebalikan dari inspirasi. Oke ya. Satu soal lagi baru boleh bertanya ya. Sabar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Soal berikutnya. Fase ekspirasi ya, lagi-lagi fase ekspirasi. X artinya keluar, cari aja yang keluar. Udara keluar, oke. Udara luar masuk ke dalam paru-paru. Udara keluar dari paru-paru. Keluar ya, benar. Jawabannya yang 10. Cari yang 10, ini salah. Ini salah, ini salah. Maka tinggal yang ini sama yang ini. Yang beda nomor 5 sama nomor 6. Yang beda nomor 5 sama nomor 6. Nomor 5 volumenya membesar atau volumenya mengecil. Oke, di sini ekspirasi macam mengeluarkan udara dari balon atau mengeluarkan udara dari balon. Kalau mengeluarkan udara dari balon, maka balonnya mengecil. Berarti mengecil nomor 6 yang benar. Nomor 6. Yang ada 6 yang benar. Berarti salah. Jawabannya adalah yang C. Oke. Saya ulangin sekali lagi untuk materinya. Kalau inspirasi itu meniup balon. Inspirasi itu meniup balon. Yang meniup balon itu adalah yang pertama, otot diafragma menegang atau diafragmanya kontraksi, menegang atau kontraksi. Diafragma mendatar. Kalau bahasa lainnya mendatar. Mendatar itu adalah kontraksi. Oke. Kontraksi. Yang kedua, volumenya, volume rongga dada membesar. Oke. Membesar. Meniup balon ya. Yang ketiga, kalau volume membesar, maka tekanan kecil. Tekanan kecil. Tekanan kecil. Udara masuk. Karena in artinya udara masuk. Oke. Oke, sampai sini 3 soal ini. Adakah yang mau tanyakan? Bapak Ibu? Angkat tangan ya. Halo? Sudah jelas, Pak. Jelas? Aman? Paham, Pak. Sudah jelas, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Lanjut, Pak. Soal lanjut ya, soalnya tentang ini ya, biar makin paham soalnya. Ini soalnya pasti masuk kan, jadi kita pahamin dulu soalnya. Nanti kita masuk materi lagi yang lain. Oke nih. Ciri-ciri pernapasan perut, inspirasi ya. Inspirasi udah jelas ya. Otot diafragma, kontraksi, rongga dada yang besar. Oke. Udah pas jawabannya. Kenapa yang A salah? Otot tulang rusuk. Karena perut itu diafragma. Ini salah langsung. Rongga dada membesar, tapi ototnya otot tulang rusuk salah. Harusnya otot diafragma salah. Rongga dada membesar. Benar. Tapi rongga perut mengecil salah juga. Nggak nyambung. Maka jawabannya yang D. Yang E, otot diafragma kontraksi benar, tapi rongga dada mengecil. Ini juga salah. Ini dia. Rongga dadanya harus membesar, kontraksi. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Biar makin paham. Nanti setelah ini, setelah materi yang ini nanti besok saya kasih latihan. Biar seru kan gitu. Karena ini cuma 3 materi lagi. 3 materi, 4 materi lagi lah. Oke, kita lanjutkan ke soal lagi nih. Ini sudah benar nggak? Ini mekanisme inspirasi. Lagi-lagi inspirasi pernapasan perut ya. Pernapasan perut. Oke, pernapasan perut. Kita jawab. Otot tulang rusuk. Ya salah ya. Nggak boleh. Diafragma. Pernapasan perut, diafragma. Itu ingatnya. Diafragma. Oke, diafragma kontraksi. Benar. Volume rongga dada besar. Benar. Tekanan kecil ya. Kalau volume besar, tekanan harus kecil. Ya benar. Udara luar masuk. Betul. Masuk. Udara masuk. Benar. Berarti jawabannya ini. Ini adalah fase inspirasi. Yang C langsung salah. Tulang rusuk salah. Harusnya diafragma. Salah ya. Yang D. Diafragma relaksasi. Volume rongga dada turun. Tekanan udara besar ya. Kalau volumenya turun, maka rongga dada tekanannya membesar. Udara luar masuk paru-paru. Ini salah nih. Kebalik aturan. Udaranya keluar dari paru-paru. Ini salah juga. Yang E, otot tulang rusuk kontraksi salah juga ya. Ini yang D harusnya bisa ekspirasi yang ini. Tapi salahnya di sini, udaranya keluar masuk salah atau udaranya keluar. Oke, salah ya.
Kalau ekspirasi ya, kalau inspirasi yang benar yang B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini urutan. Nah, ini soal UP juga ya. Ini soal urutan. Hati-hati, soal urutan itu berarti dari diafragma yang pertama ya, dari diafragma yang pertama sesuai dengan tadi materinya. Materi tadi adalah diafragma yang duluan ya. Tadi berarti ini dia. Diafragma duluan berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, diafragma kontraksi, setelah itu rongga dada membesar 1. Setelah itu kalau rongga dada besar tekanan kecil 4, baru urutan terakhir adalah udaranya masuk. Oke, 3. Maka jawabannya yang B. Ini fase inspirasi pernapasan perut. Kita lanjutkan. Nah, ini soal yang hot ya. Ini soal yang hot. Ini soal yang hot, mudah-mudahan nampak nih. Oke. Ini soal yang hot. Hotnya gimana? Ini kita nggak tahu. Ini apa namanya? Gambarnya ini kurang jelas. Ini kita gambarnya. Ini ya. Ini gambarnya nih. Ini ya gambar aja, gambar seperti ini aja. Tapi kita mau apa namanya tuh? Mau menganalisis ya, menganalisis oleh gambarnya dari jawaban kita analisis. Oke, kita analisis dulu ya, kita analisis. P itu apa, Q itu apa, R itu apa, S itu apa. Yang diminta ini adalah pernapasan perut. Ini soalnya hot ya, ini salah satu soal hot yang sulit untuk dijawab bagi guru ya. Bagi guru nih keluar soal hot kemarin di UP dua kali sebelum ya 2 kali lah, 2 yang lalu. Jadi dia hotnya apa? Dia dilihat gambarnya tapi kita analisis di jawaban pakai simbol lagi, pakai huruf PU. Nah, ini yang membuat guru-guru bingung. Tapi kalau paham pernapasan perut itu adalah diafragma ya, adalah diafragma. Tinggal cari yang diafragma, yang S ya, yang S diafragma. Pak, kok itu Pak yang diafragma Pak? Kita lihat gambarnya dulu biar paham. Nih ya. Ya. Ini gambarnya tadi, diafragma ya. Diafragma. Oke, diafragma itu di bawah paru-paru. Jadi ini. Ini diafragma ya. Diafragma di bawah paru-paru. Ini dia. Nah, ini diafragma. Oke, ini diafragma. Nah, dah. Maka kalau tahu yang mana diafragma, maka gampang menjawab tadi itu. Soalnya aja yang susah, tapi kalau tahu konsepnya, maka menjadi mudah kan gitu. Diafragma itu sudah saya tulis di sini huruf S. Ya, huruf S ya, diafragmanya huruf S. Maka kalau diafragmanya huruf S, carilah di depannya huruf S kan gitu. Proses mengambil napas oleh pernapasan perut. Karena diafragma duluan yang berkontraksi atau berrelaksasi, maka carilah huruf S yang duluan. Jadi salah, ini salah, ini salah. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu untuk jawab soal ini? Paham, Pak. paham, Ya? Oke, paham. Jadi tinggal salahin dulu karena S itu diafragma, maka yang salah dulu A salah, B salah, E salah. Walaupun soalnya sulit. Baru kita baca. S itu diafragma. U itu apa? U menyempit. V membesar. U itu menyempit. V membesar. Ya, U itu menyempit, V membesar. Oke. Kalau gitu, yang mana bahasa yang menyempit, yang mana yang bahasa membesar? Kalau dia diafragmanya kan gitu kan. Kita lihat dulu. V membesar ya. U menyempit. Kita cari dulu ininya apa namanya tuh? Tadi gambarnya biar jadi mudah ya, biar mudah kita gambar tadi. Nah, ini dia. Satu diafragmanya bergerak turun saat mendatar ya, satu lagi bergerak naik. Yang mana yang menyempit, yang mana yang ini yang apa namanya? Yang membesar. Ini. Yang mana diafragma yang membesar? Yang inspirasi apa yang ekspirasi yang banyak ruangannya? Inspirasi. Ekspirasi membesar. bagus. Ekspirasi ya, membesar ya. Ekspirasi membesar ya nih ya, membesar ya. Berarti kalau gitu maka kalau V itu tadi saya main tadi ya, kalau SV berarti kita bikin tadi S ini soal tadi
Berarti soal di sini ini salah ya. Salah, ini salah. Berarti kalau diafragma pakai U, berarti SU adalah inspirasi, ya kan? Oke, karena menyempit. SV adalah ekspirasi. Paham apa Ibu ya? SU adalah inspirasi, SP adalah ekspirasi. Paham ya tadi ya dengan gambarnya? Oke, udah paham ya? Tinggal yang ini. Oh, S sama ini udah benar. Kita lihat lagi baca dalamnya, apa namanya bacaannya? Mengecil, iya. Mengecil, iya. Udaranya masuk. Sama-sama udara masuk nih. Kalau udara masuk, Ibu cari yang in apa yang X? Inspirasi. In itu yang mana? Yang menyempit apa yang membesar? Menyempit. Menyempit. Maka jawabannya yang Yang D. D. SU. SU. Selesai. Oke. Walaupun soalnya payah, tapi kalau paham konsepnya, diafragma yang mana selesai. Gampang. Kalau gitu. Sampai sini dulu. Sampai soal out ini. Ini cuman ini yang soal sulit. Yang lainnya soal ini gampang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Bapak, aman. Aman ya, aman. Yang payah nanti kalornya. Oke. Bisa ya? Ayo kita lanjut. Iya, Pak, lanjut. Lanjut, aman. Tanyakan ya Pak Ibu ya, kalau nggak tahu tanyakan dulu. Ah, ini nih gampang ini. Ini hanya dikasih soal UP ini hanya dikasih gambar. Ibu hanya dikasih gambar. Kalau dikasih gambar kan gampang. Ini udara masuk kan Bapak Ibu? Kalau Iya. udaranya masuk berarti apa? Inspirasi. Iya, nanti soalnya itu Ibu dikasih gambar. Gambarnya udara masuk inspirasi. Kalau udara keluar ekspirasi. Oke. Udara masuk inspirasi, cari aja inspirasi. Diafragmanya kontraksi, cari diafragma kontraksi. Ini salah, ini benar, ini salah. Kalau kontraksi, rongga dada membesar. Kalau rongga dada membesar, maka tekanan mengecil. Jawaban C ya. C ya, Bu. Oke. Ya, Pak. Oke. Kalau saya bilang, yang mana ekspirasi? Kalau diganti soal nih. Yang mana ekspirasi? Ibu cari ekspirasi. Yang mana ekspirasi? Pak, mau tanya itu Yang kalau A. yang Betul. Silakan Bu, yang mau tanya. kalau yang panah hijau itu apa? Yang mana? Panah mana Bu? Ya itu hijau. Hijau ini Bu, volume rongga dada membesar. Ini volume rongga dada membesar. Kalau ini diafragmanya turun atau mendatar. Oke Bu? Terima kasih Pak. Iya, ini Bu tadi Bu, saya jelaskan tadi. Di modulnya tadi kan. Ini dia. Di modul awal. Ini dia. Saya lupa Bu ini. Nampak kan Bu? Ini dia. Ya Pak. Oke. Bisa Bu dipahamin ya? Ini gambar yang hijau ini adalah cuman volume rongga dada membesar. Oke? Bisa ya? Alhamdulillah. Lanjut. Ini juga soalnya. Ini juga soal UP-nya nih. Nih. Ini ekspirasi ya Bapak Ibu ya. Ekspirasi. Kalau ekspirasi cari aja diafragma. Diafragma yang ngapain? Relaksasi. Relaksasi artinya apa? Keluar. Ya. Ekspirasi. Relaksasi bahasa lainnya apa tadi? Melengkung. Besar. Cuman B kan yang melengkung. Iya. Ya, kita ulangi ya. Ekspirasi yuk sama-sama yuk. Ekspirasi yang pertama. Diafragma. Diafragma melengkung. Diafragma melengkung bahasa lainnya apa? Relaksasi. Rongga dada mengecil. Bentar ya. Melengkung, relaksasi melengkung. Melengkung, ya kan? Apalagi naik. Ya. Volumenya Dadanya mengecil. rongga dada mengecil, macam melepaskan udara dari balon ya, mengeluarkan udara dari balon, mengecil. Kalau volume mengecil maka tekanannya kebalikan. Tekanannya membesar. Tekanan membesar. Satu lagi X artinya Udaranya keluar. iya, udaranya keluar ya. Ya Pak. Udara keluar. Udara keluar. Ya udah, ini ekspirasi maka yang jawabannya yang B, ya kan? Beres. Ya, nanti misalnya lanjutkan ke soal berikutnya.
Oke, ini lagi. Inspirasi yang diminta. Yang diminta adalah inspirasi ya. Inspirasi. Inspirasi. Apakah otot perut, Bu? Bukan. Harusnya diafragma. Harusnya otot diafragma. Diafragma yang ngapain? Kontraksi. Kontraksi. Relaksasi. Kontraksi. Nah, kontraksi, Bu ya, benar, Bapak Ibu? Benar ya? Iya. Kalau kontraksi, benarkah datar? Ya. Betul. Datar atau Jawabannya menurun. datar atau turun, betul. Aman ya? Paham ya? Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kenapa kalau yang D ini apa yang D? Terjadi relaksasi benar? Ya, ini salah ya. Seharusnya Melengkung. Iya. Iya, harusnya melengkung. Kalau dia ekspirasi. Paham ya? ya, Pak. Nah, oke, suara apa? Suara apa tuh? Lanjut kita ke soal ini. Ini lagi nih. Berdasarkan gambar diafragma kontraksi, ya udah gampang soalnya seperti diafragma kontraksi, opo ini. Gampang nih soal. Inspirasi perut. Iya. Pernapasan perut. Selesai kan? Ya, gampang kali soalnya. Diafragma kontraksi udah jelas lah jawabannya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Biar sampai paham kan ini. Ini juga nih. Ini turun, Bu. Turun ya. Ibu dikasih gambar separuh gini. Turun. Inspirasi. Inspirasi. Ya. Karena volume rongga dadanya membesar. Besar. Ini turun, diafragmanya turun. Area suaranya tuh. Diafragma turun, maka ini fasenya adalah fase inspirasi. Kalau fase inspirasi, Ibu cari aja jawabannya. Kontraksi diafragmanya. Diafragma kontraksi kan benar? Ya. Ya. Salah, ini salah. Benarkah? Mengecil. Mengecil tekanannya benar ya? Kalau Benar, Tekanannya Pak. mengecil. Ya. kalau volumenya Rongga membesar, dadanya membesar, tekanannya tekanan mengecil. Kembalikan. Oke? Oke, Pak. Kita ke suara apa itu? Nah, oke, nah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, udah masuk sistolik lagi. Oke, soal terakhir untuk pernapasan perut. Ya. Salah satu kegiatan ekskul yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut. Ya, pernapasan perut. Kita bikin dulu. Ganti warna pink dulu biar enak. Duh. Oh, foto Pak Aris. Udah. Untuk berlatih tenaga dalam dia menggunakan inspirasi. Oke, kalau inspirasi apakah tulang rusuk? Salah. Salah, Pak. Salah ya. Diafragma benar? Benar. Diafragma kontraksi Benar, benar. Pak. Volumenya benar besar? Benar. Kalau volume besar, tekanan tuh Tekanannya mengecil atau turun. tekanannya turun. Udara Betul. masuk. Udara masuk. Benar ya? Betul. Sudah jelas. Ya. Yang ini kenapa C salah? Otot Langsung, Pak. Ini benar nggak nih? Relaksasi. Salah, Pak. Karena relaksasi. Salah. Ekspirasi. Oke, ini salah juga ya, tulang rusuk ya. Tulang Ya, salah, Pak. Selesai. Ibu udah paham tentang pernapasan perut. Nanti setelah 3 materi ini saya kasih soal latihan, chat ya. Yang Ibu yang kerjakan aja ya, yang bisa dikerjakan, yang sudah dibahas. Kalau yang nggak dibahas dikerjakan nggak apa juga. Nanti kita bahas lagi, oke? Ya, sabar dulu ya. Nih soal latihan sabar dulu. Kita masuk sistolik, diastolik ya. Ini juga ya gampang juga sih sebenarnya sistolik, diastolik nih. Nggak ada sulitnya sistolik, diastolik. Nah ini. Sistolik, diastolik. Beberapa soal itu yang masuknya tentang sistol, diastolik. Tapi ada nanti yang masuk yang seperti ini. Ini baru sekali keluar nih, Bu. Ini soal baru sekali keluar, ya, baru sekali keluar mengenai penyakitnya kan, penyakitnya. Kalau Ibu tanya nanti penyakit tentang diastolik sama sistolik, penyakitnya jauh nggak jauh tentang tekanan darah. Tekanan darah itu berarti hipotensi sama hipertensi. Maka cari jawaban yang seperti itu. Walaupun Ibu nggak tahu ini jawaban mana A, B, C, D, E,
cuman satu jawaban yang berhubungan dengan tekanan darah, yang B kan? Tekanan Iya. darah hipotensi, ya kan Bu? Iya, Ah, Pak. maka jawabannya yang B, Iya. langsung aja yang B jawabannya. Ya, ini untuk soal penyakitnya. Kemarin satu soal yang masuk udah UP yang lalu kayak ada 3 kali UP. Masuk sempat saya terkejut. Ya, masuk tanya, tapi jawabannya gampang. Kenapa? Lebih gampang dijawab karena penyakit berhubungan dengan peredaran darah sistolik dan diastolik, maka berhubungan dengan hipotensi atau hipertensi. Cuman itu dua. Nanti kita bahas nih penyakitnya. Kita bahas dulu yang teori utama dari sistolik dan diastolik. Oke. Dari gambar ini sudah jelas Bu ya. Dari gambar ini jantungnya tertekan ya Bu ya. Jantungnya sistolik. Aku mau nanya, kayak mau potong rambut apa? Ya udah biar aku kasih tahu ya. Ya. Nah, dah. Oke. Sistolik ya. Sistolik ini sudah jelas dari sini, dari gambar ini. Ya, sudah jelas dari gambar ini. Sistolik adalah jantungnya yang bekerja. Pak siapa tuh? Pak Aris. Suaranya Pak Aris agak lain Pak Aris. Sistolik ya. Sistolik. Sistolik. Ya kita main dulu ya. Sistolik. Itu tekanannya atas. Jadi kalau ibu nanti ada 110 per 6 per 80. Maka yang atas inilah yang sistolik. Yang bawahnya yang diastolik. Oke. Nah, Pak Aris. Suaranya Pak Aris. Oke. Ya, sistolik. Sistolik dari gambar ini jantungnya yang tertekan atau jantungnya yang kontraksi. Tertekan atau kontraksi. Otot jantung. Kita bikin dulu. Otot jantung kontraksi. Kontraksi. Oke. Ya, kontraksi. Ibaratkan mencet jerawat. Ibu pencet jerawat, maka Pak Aris, suaranya Pak Aris. Ya, otot jantung kontraksi ya. Kalau ibu pencet jerawat, maka darahnya keluar. Oke. Otot jantung kontraksi berarti kalau ditekan jerawat tadi, jerawat tadi ditekan, maka kalau biar darahnya keluar, maka tekanannya harus besar. Nah, seperti juga kontraksi, otot jantung kontraksi, maka tekanannya besar. Tekanan besar, biar darahnya keluar, macam pencet jerawat. Tekanan besar. Oke. Kita sampai 2 dulu ya. Kita bahas yang diastolik. Diastolik, kalau mau ngapalnya, tinggal kebalikan aja. Ya. Kebalikannya apa? Kalau misalnya otot jantung kontraksi, maka di sini otot jantung relaksasi dong. Relaksasi. Oke. Di sini udah tekanannya besar, maka di sini ya tekanannya kecil dong. Kebalikan ya, tekanan kecil. Oke. Ya, kita kembali ke sistolik. Sistolik tekanan besar, tadi saya bilang kalau dia pencet jerawat, ya, sistolik itu pencet jerawat. Jerawat, kalau tekanan besar, maka darahnya keluar. Oke, darah keluar. Darah keluar. Keluar dari mana? Keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, ya. Tekanan darah besar ya, Mbak, tekanan darah besar. Oke, darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang diminta ini adalah sistolik atau diastolik. Kalau yang ini nomor 3 yang di diastolik, kalau di sini darah keluar, maka darah masuk. Sudah jelas. Darah masuk ke jantung. Dari gambar juga sudah jelas. Darah masuk. Ya, darah masuk ke jantung. Yang keempat. Oke, yang keempat, sistolik itu yang bermain adalah kiri-kiri. Jadi ibu ibaratkan sistolik itu pencet jerawat kiri. Kiri-kiri. Apa yang kiri-kiri? Yang kiri-kiri itu adalah bilik kiri. Bilik atau bahasa lainnya ventricle. Ventricle. Kiri. Bilik kiri ini kontraksi. Ya. Bilik kiri ini kontraksi. Ya. Di sini bilik kirinya adalah kontraksi. Ya. Atau menguncup. Ya, bahasa lainnya menguncup.
menguncup. Kontraksi di sini bahasa lainnya menguncup. Kalau tadi yang di atas tadi materi yang sebelumnya bahasa lainnya mendatar. Kalau ini menguncup, bilik kiri atau ventricle, bilik atau ventricle kiri menguncup. Saya ulangin, sistolik bermain kiri-kiri, maka pencet jerawat kiri. Ya. Serambi, serambi bahasa lainnya adalah arteri kiri ya, kiri-kiri mengembang. Sambil catat Bu ya, kalau mau nyatat mengembang. Oke, mengembang. Ya, mengembang. Kita bahas yang ini, yang apa namanya? Yang diastolik. Diastolik yang keempatnya bilik kiri. Kalau di sini bilik kiri distolik, maka di diastolik bermain kanan-kanan. Kanan-kanan. Maka di sini bilik kanan atau ventricle kanan, bilik bahasa lainnya adalah ventricle. Bilik kanan, kok di sini menguncup di sistolik, maka di diastolik itu mengembang biliknya. Bilik kanan tapi ya, mengembang. Sedangkan nomor 5-nya, kalau di sini serambinya mengembang, maka di sini serambi kanannya menguncup. Ya, serambi kanannya, serambi kanan menguncup. Iya. Jadi kalau lebih enaknya Pak, gimana cara hafalnya? Hafal aja yang sistolik. Apa itu sistolik? Pencet jerawat. Pencet jerawat. Ini pencet jerawat. Pak Aris, suaranya agak itu Pak Aris, apa namanya? Gitu, ada berbunyi-bunyi. Karena saya mute. Ya, maaf Pak Aris ya, suaranya. Saya mute dulu karena ada suara lain. Suara Pak Aris, suara gemuruh. Oke. Jadi kalau dia sistolik, saya ulangin, sistolik itu ibu bermain adalah pencet jerawat kiri, pencet jerawat kiri. Kalau ibu pencet jerawat kiri, maka kalau ibu pencet jerawat, maka tekanan besar, kontraksi. Kontraksi artinya jantungnya menyempit, ya, bahasa lainnya menyempit. Kalau diastolik bahasa lainnya mengembang, ya. Oke, kalau sistolik tadi pencet jerawat kiri, kontraksi jantungnya atau jerawatnya kempes, bahasa lainnya kempis atau menguncup atau apalagi bahasa lainnya itu. Mengempis, mengecil, nah, tekanannya besar. Karena kalau biar darahnya keluar, pencet jerawat biar darahnya keluar atau pencet bisul biar darahnya keluar ditekan. Besar berarti. Ya. Oke. Darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, itu dia nomor 3-nya. Bilik. Jadi pencet jerawat kiri yang bermain kiri-kiri. Bilik kiri menguncup, serambi kiri mengembang. Kebalikan dengan diastolik. Di sistolik, otot jantung sistolik atau jantung kontraksi, diastolik relaksasi kebalikannya. Sistolik tekanan besar karena pencet jerawat. Kalau di sini diastolik tekanan kecil. Kalau nomor 3 darah keluar dari jantung, di sini darah masuk di diastolik. Kalau yang sistolik bermain kiri-kiri, maka di diastolik bermain kanan-kanan. Kalau kiri-kirinya gimana Pak? Bilik kiri menguncup, serambi kiri mengembang. Kalau dia di diastolik, bilik kanan mengembang, serambi kanan menguncup. Oke, itu materi ya. Itu materinya, pahami dulu, tanyakan dulu, biar kita langsung soal-soalnya. Soalnya gampang kok, kalau udah paham konsepnya. Hafal saja yang sistolik, nggak usah hafal yang lain. Sistolik. Sistolik, pencet jerawat kiri. Kalau mencet jerawat, tekanannya besar. Berarti jerawatnya kempes. Kalau jerawatnya kempes, kontraksi. Darahnya keluar, sudah. Bilik kiri yang bermain. Bilik kiri kontraksi, serambi kiri relaksasi. Itu atau bilik kiri menguncup, serambi kiri mengembang. Oke, kebalikannya diastolik tinggal kebalikan aja, nggak usah terlalu ribet. Sampai sini aman Bapak Ibu? Biar kita langsung soal. Sudah dicatat kalau atau di screenshot atau apalagi namanya? Aman? Nanti tidak di-share Pak ini Pak. Apa Bu? Nanti tidak di-share.
Jadi share Bu. Saya kan di share, saya apa share? Modulnya itu sudah saya share duluan Bu. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Lanjut. Modulnya sudah saya share duluan Bu. Kalau modul saya share duluan. Sama jawabannya. Oke. Lanjut ya. Lanjut kita ke soal ini. Ini. Jantungnya tertekan, ya kan? Jerawat ibu tertekan, berarti tekanannya besar. Kalau jantung, suara siapa lagi? Pak Arif lagi nih. Oke. Pak Aris itu pakai apa namanya? Pakai handsetnya itu kurang ini mungkin ya. Kurang apa tuh? Udah Pak Aris, lepas aja handsetnya Pak Aris. Karena kurang tekan atau nggak cocok gitu, makanya suaranya berdengung gitu, gemuruh. Oke, kita atau pakai mikro apa namanya? Dibuka aja. Lanjut kita ke soal ya. Ini fasenya adalah fase sistolik. Kenapa Bu? Karena gambarnya sudah mirip ya. Nih. Gambarnya sudah sangat mirip, maka ini fase sistolik nih ya. Sistolik itu menguncup atau mengempis. Sudah jelas gambarnya sini mengempis. Sangat jelas. Oke, kalau gambarnya mengempis berarti sistolik. Sistolik, maka sistolik itu sudah jelaslah dia sistolik. Sistolik kontraksi, pencet jerawat kiri-kiri kontraksi. Maka yang kontraksi cuman jawabannya adalah yang nih, bilik kontraksi. Oh, bilik kontraksi. Serambi kontraksi. Sebilik dan serambi kontraksi. Bilik relaksasi, serambi relaksasi. Oke, kita pahami dulu. Darah mengalir keluar dari jantung, benar ya. Darah masuk, salah. Ini fase sistolik. Sistolik darahnya keluar karena pencet jerawat, darahnya keluar. Mengalir keluar dari jantung, ini benar juga. Mengalir keluar dari jantung, ini benar juga. Serambi relaksasi, salah. Darah mengalir masuk, salah ya. Oke. Ada 3 jawaban. Bilik kontraksi, bilik dan serambi kontraksi, bilik relaksasi. Ya, bilik relaksasi. Saya bilang tadi, kalau dia sistolik bermain kiri-kiri. Apa kiri-kiri itu? Bilik kirinya kontraksi. Bilik kirinya kontraksi. Bilik yang berkontraksi. Maka carilah bilik yang berkontraksi. Cuman yang A. Maka jawabannya adalah yang A. Yang C Pak, yang C ini nggak boleh sama-sama bilik sama serambi kontraksi. Haruslah salah satu mengalah. Kalau bilik kiri kontraksi, maka serambi kiri harus mengalah. Jadinya relaksasi. Kebalikan dengan serambi itu diastolik. Diastolik tadi biliknya relaksasi, serambinya kontraksi. Jadi ini sistolik, biliknya yang kontraksi, serambinya relaksasi. Maka cuma benar jawabannya yang A. Oke. Sampai sini tolong mau bertanya silakan Bapak Ibu ya. Angkat tangannya. Aman nih, kalau aman lanjut. Aman, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut soalnya. Oke, nih soal yang baru nih, soal yang apa namanya? Bisa dibilang hot. Moga-moga nampak. Dari gambar ini, Ibu dikasih gambar. Dari gambar sini sudah jelaslah ini diastolik. Tahu dari mana Pak? Tengok gambarnya. Ya, tengok gambarnya dulu. Ini diastolik. Ya. Ini gambarnya sudah jelaslah nih diastolik ya. Ini dia. Ini gambar ini akan sama dengan gambar soal tadi. Darahnya. Nih ya. Oke. Sama soalnya. Berarti kalau gini, berarti ini fase diastolik. Ya. Fase diastolik. Oke. Fase diastolik berarti tekanannya mengecil ya. Kenapa? Karena dia bukan fase sistolik. Kalau fase sistolik tekanannya besar ya. Karena saya baca jawabannya. Jawaban di sini adalah jawaban yang ada tekanan di sini. Nah, nih, tekanan. Oke. Tekanan diastolik, kalau sistolik tekanannya maksimum. Kalau diastolik tekanannya minimum karena dia bukan mengeluarkan darah. Ya, dia masuk darah berarti tekanannya minimum. Cari jawaban tekanan minimum. Ini maksimum salah. Tinggal yang C sama yang E. B. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Cara menjawab soalnya. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, kalau gitu saya jawabin. Pak Aris.
suara itu Pak Aris. Hai. Nah, Pak Aris taruh dulu Pak Aris suaranya. Biar nggak usah suara dulu Pak Aris. Oke, karena masih gemuruh. Oke, ya kita bahas tadi diastolik adalah tekanan yang kecil, tinggal yang C sama yang E. Kita baca lagi. Ini adalah berkontraksi apa berelaksasi kan gitu kan? Diastolik itu diastol itu kontraksi apa relaksasi? Relaksasi. Relaksasi Bapak yang E. Jawabannya. Ya, begitu mudah. Paham Bu ya? Paham. Nah, aman? Aman. Aman Pak. Ya, aman ya. Oke, yang ini soal-soal yang bisa dikatakan payah sih kalau misalnya karena jawabannya panjang-panjang gitu. Jadi harus paham konsepnya. Nah, ini. Ya, ini tekanan darah nih. Ini tadi jawabannya B. Oke, Bu, nih saya kasih tahu tekanan normal itu nih 90. Nanti kalau Ibu ada soal nanti saya buat nanti di chat ya. Itu di soal saya buat seperti ini. Ya. Yang atas itu namanya sistolik, Bu ya. Berarti ini 90 itu sistolik. Sistoliknya 90 ya. Nih. Nih ya, dari gambar ini yang biru nih. Sistolik itu yang 90. Ya. Diastolik itu yang bawah. Diastolik itu yang bawah 60. Ya. Kemarin ada guru saya pula, teman sejawat saya Bu, tiba-tiba sakit kepalanya mendadak mendadak pusingnya kayak mana ya? Pusing kali lah atau mau pecah kepalanya gitu. Kami periksa tekanan udara dengan darahnya pakai alat di labor itu 140 per nggak salah saya 80 per 80. Nah, per 80. Nah, kira-kira ini Bu, dia kena penyakit mana Bu? Kira-kira Bu? Sistolik. Iya, kalau kira-kira penyakitnya penyakit yang mana Bu? Hipertensi. Hipertensi. Yang mana dia? Yang B. Yang enggak ini kan jawabannya belum. Prehipertensi. Prehipertensi. Paham ya? Paham saya paham kan? Paham ya? Nah ini kemarin nih ini teman sejawat saya ini baru ada lagi yang mau pramuka kemarin kemah itu ada suami dari teman guru juga itu tekanan darahnya sampai segini ya Pak Ibu sampai 155 per 100. Wah ini kalau kira-kira penyakitnya gimana ini Bu? Hipertensi stadium 1. Stadium 1. Udah paham berarti Bu. Udah paham ya? Oke, Iya. sudah paham. Ini kejadian yang saya alamin, langsung saya alamin. Makanya saya paham jadinya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Karena ini Dina ini 90 per 60, ya kan? 90 per 60. Sebenarnya masih normal. Masih normal. Kan? Tapi dia sudah merasa pusing. Maka kita jawab apa? Hipotensi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Ini soalnya baru kali ini soalnya berhubungan dengan penyakit. Nah, makanya saya bilang, kalau Ibu nggak paham juga penyakit-penyakitnya, cari jawabannya kalau nggak hipotensi, maka hipertensi. Kan? Jawaban cuma itu untuk penyakit-penyakitnya. Yang ini kalau soal itu pasti ada tabelnya seperti ini atau tidak? Oh enggak, Bu. Ini kan saya ingin tabelnya biar Ibu paham. Ini tabelnya saya buat dewe. Kalau ini soal aslinya cuma sampai sini, Bu. Oh, berarti tidak disertai tabel ini, Pak ya? Enggak. Nanti soal saya yang chat, nah itu saya nggak ngasih tabel, saya ngasih ini juga. Makanya saya bikin tabel di sini kan sebagai materi gitu, Bu. Hanya ini baru sudah berapa kali saya bimbing UP. Nah, baru kali ini keluar soal ini. Sudah berapa kali saya bimbing UP? Ada 6 kali saya bimbing UP. Baru kali ini saya ada keluar soal ini. Nah, dari 6 soal keluar satu ini. Tentang penyakitnya, saya bilang kan ini gampang kan, nggak usah penting-penting yang benar jawaban semua benar yang hipotensi karena nggak ada lagi penyakit tekanan darah kalau nggak hipotensi maka hipertensi kan? Hipertensi Ya ya. udah cuma 2 itu aja jawabannya kan. Oke paham ya? Iya Pak. Paham Pak. Kita ke soal yang teorinya. Kalau soal teorinya ini cukup mudah, nggak usah pusing kalau soal teori. Oke ini gambarnya lagi nih, ini gambarnya ini gambar sistolik diastoliknya. Saya kasih materinya ya, yang gambar asli yang ini sampai sini aja gambar asli. Yang sebelah ini hanya materinya.
Ini yang tanda saya biru ini adalah materinya. Oke. Pernyataan yang benar ini dengan pernyataan yang benar mengenai A dan B. Kalau A ini apa, Bu? Sistolik ya? Sistolik. Kalau B, Diastolik. Diastolik. Mbak, kita jawab langsung cerna analisis. A diastolik, salah apa benar? Salah. 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 A sistolik, Betul. Benar. apakah relaksasi? Salah. Salah, salah. Kontraksi, kan? Kontraksi. Benar, bagus. B diastolik, Betul. apakah relaksasi? Iya. Ya. B diastolik, Betul. Ya. kontraksi? Salah. Salah. B sistolik. Salah. Salah. Benar cuman yang C. jadi kok teorinya tinggal C ya. Jawabannya benar yang C. Paham ya? Paham. Pahami dulu. Yang A, ini ya saya ulangin. Yang A itu diastolik, salah ya? Ini jawaban yang ini yang A nih. A diastolik, salah. Salah, salah. Yang B, A sistolik benar ya? Benar. Tapi relaksasi. Harusnya Salah. kontraksi. Harusnya kontraksi. Yang C, Kontraksi. B diastolik benar? Benar. Benar. Relaksasi benar? Benar. Benar. Betul. Iya benar. B diastolik benar ya? Iya. Tapi kontraksi, salah kan? Salah. Relaksasi. Relaksasi. Harusnya relaksasi. B sistolik, salah ya? Salah. Salah. Ya, Harusnya diastolik. Diastolik. paham? Enggak. Iya. Paham. Lanjut kita ke soalnya. Jadi, nggak usah pusing-pusing. Nah, nih. Ini juga sama nih gambarnya soal UP-UP yang asli ya. Jadi, pernyataan benar tentang kondisi jantung. Jantungnya ini tinggal A, B, A, B. A itu apa, Bu? Sistolik. Diastolik. Ya, A sistolik. Sistolik. Apakah A diastolik? Salah. Bukan, karena keluar. Karena jerawatnya tidak dipencet. Iya, betul. B sistolik. Salah. B. Salah. B Itu sistolik. diastolik. Salah. 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 Betul. A sistolik benar? Benar. Betul. Kontraksi. Betul. Selesai deh. Kalau teorinya nih gampang, nggak usah yang paling gampang. Yud, ya nggak usah ibu. Jadi soal UP itu ya jangan dibilang payah ya, dibilang mudah ya, cuman hafal karena ada kisi-kisi. Kalau nggak ada kisi-kisi baru susah. Ada kisi-kisi semuanya gampang. Oke, yang ini lagi periode kerja jantung dari suatu akhir kontraksi hingga akhir kontraksi berikutnya mengalami periode diastolik. Periode ini terjadi apabila otot serambi jantung. Paham Ibu? Ya. Kalau diastolik yang main serambi ya. Ya. Kalau dia sistolik yang bermain situ perannya adalah Bilik. bilik yang bekerja. Kalau di Diastol. diastol serambi yang bekerja. Paham, Bu? Paham. Oke. Bekerja itu dia menguncup, ingat kata lainnya. Bekerja itu dia menguncup. Paham ya? Ya. Bekerja dia menguncup. Maka kalau diastolik yang bekerja serambi, kalau sistolik yang bekerja bilik. Ya udah ini. Ini fase apa, Bu? Fase Diastolik. diastolik. Bentar ya, ada suara apa tuh? Fase diastolik, maka kalau fase diastolik yang bermain serambi. Serambinya bekerja. Yang mana serambi bekerja? Bekerja itu artinya menguncup. Ya. Ini benar. Otot serambinya menguncup benar. Ini salah, mengembang. Mengembang salah. Menguncup benar. Mengembang salah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Saya ulangin tadi ya. Sistolik yang bekerja bilik. Bilik apa? Bilik kiri. Diastolik yang bekerja siapa? Serambi. Serambi kanan. Bekerja, bahasa lainnya menguncup, oke? Ya. Bahasa lainnya kontraksi, oke? Paham? Oke. Yang soal ini diminta diastolik. Otot serambi yang bekerja. Berarti menguncup, tinggal A sama D. Oke, Bu? Tidaklah boleh keduanya sama bekerja. Serambi dan bilik tidaklah boleh dua-dua bekerja atau dua-dua tak bekerja. Paham, Bu? Maka yang D salah, menguncup sama Menguncup. nggak boleh kan gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Paham? Paham. Yang B nih, mengembang. Salah kan, Bu?
Nggak boleh ya? Salah. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Oke. Bisa dipahamin? Ya. Bisa, Pak. Yang kalau sistolik yang bermain siapa? Billy. Pilih Bilik kiri ya. kiri. Bagus. Kiri kiri. Kalau diastolik yang bermain Serambi kanan. Serambi Serambi kanan. selesai deh. Lanjut kita ke soal. Ini gambar apa, Bu? Sistolik apa diastolik? Sistolik. Sistolik. Sistolik tadi apa? Yang bermain apa yang bermain? Yang bermain Billy. apa? Kiri. Bilik bahasa lainnya Ventricle. ventricle. Ventricle yang bermain. Bermain itu menguncup Ventricle. atau kontraksi. Kontraksi. Mana yang kontraksi? Ah, A. Oke, selesai jawabannya. Paham ya? Lanjut kita ke soal Paham. berikutnya. Sedikit lagi nih, Bu, tentang ini. Apa tulang rusuk gampang kali. Oke. Ya. Ini juga nih. Ini gambar apa, Bu? Diastolik apa sistolik? Diastolik. Diastolik ya. Diastolik berarti santai kan itu, Bu ya? Ya. Relax. Santai yang mana? Atau relaksasi yang mana? Nomor 4. Maka yang ada nomor 4-nya pasti benar. Ini bisa benar, ini bisa benar, ini bisa benar. Ini salah. Oke. Bisa paham ya? Paham. Yang nomor 5 pasti benar ya kan? Iya. Iya. Apakah nomor 1 benar? Salah. 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 Berarti ini salah ya? Oke. Apakah nomor 1, 2, apa yang nomor 4? Nah, ini Bu, ini soalnya ini ya. Soalnya ini juga di sini ya. Ini jawabannya benar nih Bu ya. Nomor yang C yang benar ya. C. Nomor 2 yang benar. Saya mau jawab yang A kemarin tuh. Jadi tekanan pada arteri. Arteri kan serambi kan, Bu? Iya, Pak. Tapi di sini tidak jelas serambi kanannya. Makanya saya jawab yang nomor 2 juga benar. Ya, maka saya jawab ini yang C. Kenapa? Karena ini nggak jelas serambi apa, arteri mana kan gitu. Masih ngambang. Kalau arteri kanan, maka benar nomor 3. Paham, Bu? Ya. Nah, karena ini nggak jelas arteri mana, maka jawabannya yang 2. 2 udah pasti benar juga. Oke, teorinya 2 benar. Maka nomor 3 salah karena arteri nggak jelas. Arteri mana? Oke, paham, Bu ya? Ini 2, 4, 5. Paham? Insya Allah, Bang. Oke, kita udah ngantuk, Bu. Tenang, Bu. Sedikit lagi, Bu. Tinggal yang ini, Bu. Ini lebih gampang lagi, Bu. Nah, ini lebih gampang lagi, Bu, yang ini. Oke, yang payah tuh kalor ya, Bu. Sedikit lagi, Bu. 3 materi aja, 3 materi udah cukup lah tuh. Oke, lanjut ya. Yang payah, Bu, cuman IPA, matematika sama apa lagi? Sama ini apa namanya itu? Pedagogi 60 soal lah itu. Nah, mungkin setelah ini IPA nih kita lanjut ke pedagogi juga boleh kan? Biar pedagogi dulu, biar mantap dulu kan. Apa? Lanjut ya, kita lanjut ini tinggal sedikit lagi nih. 2, fase sistolik ya, sistolik. Otot kerja jantungnya. Ada Bu, sistolik bermain apa? Kiri. Kiri. Kiri dan serambi kiri. Kiri aja. Cari yang kiri aja, jangan jawab yang kanan kalau sistolik. Bilik kiri kontraksi. Bilik kiri kontraksi, serambi kiri relaksasi. Benar kan yang ini kan? Ya. Ini kiri benar tapi salah nih, relaksasi biliknya salah. Kiri benar maka yang B yang benar. Ini kanan kiri salah. Kiri relaksasi salah. Kanan kiri juga salah. Oke, jawabannya cuma B yang benar. Oke? Oke, tinggal satu lagi untuk materi malam ini ya. Soal IPA cuma 8 soal, Bu. Ini tinggal kalor sama 8-9 soal. Oke, ini materinya yang banyak. Jenis soalnya, makanya saya bikin jenis soalnya banyak biar paham kemana-mana nanti. Kok soalnya beda, kan nggak beda. Oke nih. Tulang. Oke, sama soalnya, konsepnya sama aja, cuma beda-beda. Oke nih, Bu. Anatomi tulang rusuk dan tulang dada. Inilah, Bu, untuk tulang penyusun rongga dada. Kisi-kisinya itu tulang penyusun rongga dada. Tulang penyusun rongga dada. Oke. Rongga dada itu terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada ya. Tulang rusuk dan tulang dada adalah
tulang penyusun rongga dada. Oke, kita pahamin dulu. Yang mana tulang rusuk? Ini tulang rusuk, Bu. Tulang rusuk sejati nih. Tulang rusuk sejati, ya. Tengok gambarnya nih. Ini gambarnya dari atas ini, dari kita bikin dulu. Ini nih. Nah, nih tulang rusuk nih. Tulang rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? 7 ya? 7, Pak. 7. Tujuh loh, Rusuk Pak. sejati. Ya, 7 ya? Rusuk sejati itu 7. 7, Bu? Ya. 7 ya, cuma Iya, ini kan. Pak. Ya, 7. 7, salah. Saya ulangi dulu yang rusuk sejati ya. 1, 2, 3, 4, 5, Sudah 6, malam. 7. 7. Oke. Yang tulang rusuk Melayan. 1, 2, 2, 3. 3. ya. Nih yang melayang yang ini ya. 2. Ya, yang tidak ada. 2 pasang. Artinya apa, Bu, gini? Kalau artinya apa? Gini. Kalau tulang rusuk dia nih, tulang rusuk sejati ya, itu namanya istri kan gitu. Biar enak ngapalnya, Bu, istri. Istri itu lengketnya di tulang belakang suami sama tulang depan suami kan gitu. Bu. Itu teori ya. Sejati itu istri ya, istri. Yang menyatu. Yang menyatu ya di tulang dadanya dan tulang belakang suami. Turis kan rusuk itu kan perempuan kan, Bu? Iya. Iya, betul kan? Rusuk itu kan perempuan. Maka istri sejati itu nempel di tulang belakang sama nempel tulang dada. Paham, Bu? Paham. Oke. Rusuk palsu ini namanya, Bu, madu, Bu. Ini kadang-kadang payah nih. Ini madu ya, madu atau namanya iya, madu ya. Madu tahu Ibu ya, madu asli itu bawa ke rumah, Bu. Itu nama madu asli ya. Madu itu, Bu, dia nempelnya dia nempelnya hanya di tulang belakang suami sama nusuk dia. Dari belakang. Nusuk rusuk sejati nomor 7 ya, Bu. Menusuk dari belakang. Iya, dia nusuk nomor 7 ya. Jadi madu itu dia nempel hanya tulang belakang, dia nusuk istri nomor 7 ya, Bu. Tulang. Ya. Itu biar enak ngapal, Bu, kan gitu. Rusuk palsu itu madu, dia nempel di belakang suami aja, tapi nusuk istri yang dirusuk sejati tadi. Paham, Bu? Dia ikut nempel ya. Oke. Rusuk melayang, nah ini rusuk melayang ini Bu nggak jelas, Bu ya. Ini tanpa ikatan ya. Ini ibarat kata selingkuhan gitu kan. Pelakor, Pak. Ini tidak jelas. Madu itu loh, Pak, yang selingkuhan. Ya, ini selingkuhan nih. Kenapa? Karena ini Nggak jelas. Ada nempelnya status. nggak jelas status, nempelnya main belakang. Dia hanya main belakang, Bu. Dia hanya main belakang aja deh nih, main belakang, nggak jelas, main belakang suami aja. Istrinya nggak tahu kan gitu. Kalau madu masih tahu istri. Kalau ini nggak tahu istrinya. Paham, Bu ya? Jadi kalau dia melayang itu dia nempel hanya pada tulang belakang ya. Ingat, Bu, ini soalnya masuk, Bu, makanya saya hafal gitu aja. Kalau rusuk sejati itu istri nempel di tulang dada dan tulang Belakang. itu yang asli. Kalau yang madu nempel pada suami tulang belakangnya aja, tapi nusuk istri kan gitu kan. Nempel di istri sejati tadi ya kan, nempel ya. Di nomor 7 dia nempel. Kalau dia melayang, nah ini nggak jelas, dia nempel main belakang. Dia nempel hanya di tulang belakang. Paham, Bu ya? Biar masuk di otaknya kan gitu. Kalau nggak nih Pak ya pula. Pak ya, Pak Ibu paham lah nih kan kalau gitu-gitu. Masuk langsung kan? Iya. Masuk langsung, Bu, kalau gitu, Bu. Nah, kalau tulang dada, Bu. Nah, tulang dada ini, Bu, ada dibagi, Bu, nih, Bu. Ini namanya tulang hulu. Hulu itu nempel mana, Bu? Rusuk 1 sama rusuk 2. Ya, Bu ya. Hulu, tulang ini, Bu ya, tulang dada ya. Hulu itu nempelnya rusuk 1 sama nomor 2. Badan, ini badan. Tulang badan. Tulang badan nempel nomor 3, 4, 4, 5, 6, 7. Oke. Tulang badan itu nempelnya tulang rusuk 3 sampai 7. 8, 9, 10 numpang di nomor 7 ya, Bu? Iya. Lengket nomor 7. Iya.
8, 9, 10 nempel di nomor 7 biar nggak marah istrinya nggak nempel madu tadi. Oke, Bu? Ini ya, tuh ya, nempel ya, Bu ya, paham ya? Di badan itu dia nempel 8, 9, 10 tadi nempel di 7. Maka tulang badan tuh yang nempel di situ adalah tulang 3 sampai 7. 3 sampai 7 dan rusuk palsu 8 sampai 9, 10. 10. Sedangkan yang ini Ini sembunyi selingkuhannya. nah, ini bukan, Bu. Yang ini namanya tulang rawan, Bu. Tulang taju pedang. Taju pedang. TP. Taju pedang. Tulang rawan namanya. TP. Tulang taju pedang ini dia. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Kalau udah paham istri madu selingkuhan suami, maka selesai, Bu, soal ini, Bu. Ya. Suami itu tulang belakang dan tulang dada. Oke, Bu? Ya. Rusuk itu adalah Nempel di tulang perempuan. Ya. dada dan tulang belakang. Oke. Tulang badan itu adalah tulang hulu, nempelnya rusuk 1 dan 1 dan 2. 2 Tulang badan dan nempelnya rusuk 3 sampai 7. 7. 8, 9, 10 9, 10. nempel di 7, ya kan? Iya. Tulang rawan itu tulang taju pedang Taju pedang. bagian bawah itu, ya itu. Oke, paham nih ya? Paham. Iya, Pak. Oke, ini soal hotsnya. Kalau udah paham istri madu selingkuhan, sama soal hots. Kita hapus nih, Bu. Nah, ibu perempuan itu, Bu, diciptakan dari rusuk Adam kan, Bu? Iya, Pak. Iya. Berarti rusuk laki-laki ini banyak kali ya, sampai 10 banyak. Sakit kepala ini. Ya, mata kan, Mbak, laki-laki Mbak bisa 10 berarti, Mbak. Bisa kan gitu. Baru campakan istri, piring campakannya semua. Lanjut kita. Untung nggak dengar istri awak nih. Kalau dengar aja awak nih. Kacau kita nih. Oke nih, Bu. Ini soalnya hot, Bu. Ini soalnya hot. Pak, saya kemarin soal ini nggak jawab, Pak. Nggak dibacanya. Nggak dibacanya. Hasil pemindaian dengan ronsen menunjukkan bahwa ada keretakan pada salah satu bagian tulang dada. Yang retak tulang Dada. Pertama lihat soal ini, ya Bu ya. Pertama saya lihat soal ini, saya juga berpikiran sama dengan guru-guru yang kasih jawab. Kenapa? Yang retak yang mana? Kan gitu berpikirnya, Bu. Iya. Yang retak yang mana ya? Seperti itu, Bu. Kan ini kan hasil ronsen, katanya kan. Saya baca lagi, Pak. Ya kan? Saya baca lagi. Oh, ini yang ditanya. Yang mana tulang dada itu loh maksudnya. Karena ada bidan ganda tadi. Oh, berarti tanya yang mana tulang dada. Bapak Ibu itu yang ngasih jawab sama kayak saya juga mungkin kan. Yang mana yang retak nih? Pak, saya udah mereng-mereng kan, Pak. Laptopnya nggak nampak, Pak, yang retak yang mana? Oh, astagfirullahaladzim. Saya bilang kan. Yang diminta adalah yang mana yang tulang dada. Yang tulang dada udah pasti P. Aduh, gitu gampangnya rupanya soalnya. Yang diminta retak, yang mana yang retak nggak tahu kita kan? Itulah, Bu, pada saat kita kadang-kadang bermain dengan laptop ada pengawas, kita kadang panik kan gitu kan. Makanya saya bilang pahami konsep dulu biar nggak panik kan gitu. Jadi kalau ini grogi ya betul, emang kita manusia, Bu, manusia seperti itu. Kalau nggak banyak latihan soal nanti kurang, makanya nanti abis ini saya bilang latihan tuh banyak soalnya, Bu. Jadi biar supaya ulang paham, ada chatnya kan, ada waktunya juga. Oke, PQS, Bu ya, benar Bapak Ibu? Iya. Pak ya. Tapi kalau yang diminta yang retak tulang rusuk, maka yuk Bapak jawab apa? RTU. Ya, kalau saya bilang yang mana yang madu? Nah, Rusuknya campuran coba. yang mana yang madu? Yang Wih, Yang paham U, Pak. kali. Yang mana yang Yang U. selingkuhan? Yang U. Ya, madu yang U, yang selingkuhan. Yang U. T. Paham, Pak. Pak. Yang istri sejati. R. Lah paham Bapak Ibu nih. Kalau yang tulang hulu? Yang tulang Ya, hulu atas. Tulang hulu apa? P. Kalau tulang badan? Ki. Tulang rawan? S. Udah beres. Soal ini udah beres ini. Sebenarnya udah beres soalnya. Beres ya. Aman berarti Bu dah. Itu soal- Recordingnya nanti di-share, Pak. apa ya, Bu? Recording. Ya pastilah, Bu. Recordingnya kok nggak di-share ya Ibu gimana belajarnya lagi kan? Lah, ya Bilang, betul. ya belas, Bu.
Gorden istri suami. Pak, maklum udah. Kenapa nggak kerja itu Bu? Nah, Maklum, Pak. aman Bu? Aman, Pak. Pak. Aman, Iya. Pak. Sedikit aman, Pak. Iya, Sedikit. ulang-ulang aja Bu, karena ada modulnya Bu. Modul kan mengulang kan Bu. Modul itu untuk dibaca dan diulang kan gitu. Kalau Ya. misalnya nggak lihat video, lihat modul aja. Ini bener enggak? Kan modul kan ada. Kalau nggak ada modul baru pening, ada modul. Saya semua selalu buat modul. Saya buat chatnya. Oke. Terdapat ciri-ciri. Ini soalnya juga hot. Kalau nggak paham konsepnya. Terletak di bagian tengah. Oh, gampang. Tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7. Malah gampang. Tulang badan. Tulang Badan. badan. Badan, Pak. Badan, Pak. Badan apa dada? Badan Bu ya. Tulang Badan. badan. Badan jawabannya. Dan, Pak. Karena dada itu dibagi 3 kan Bu? Iya. Bulu, badan, sama Badan sama laju pedang, rawan. rawan. Laju pedang. Oke. Bisa dipahamin kan? Siap. Ya, jawabannya badan ya, A ya. Jadi ya sebenarnya nggak sulit kali kan gitu. Ya gampang aja, nggak usah mending kan. Kalau paham konsep, nggak paham konsep ya baru belas pening. Nah ini Bu, ini saya kasih ini nggak soalnya juga hot nih. Dikasih gambar, ini gambarnya saya bikin sini biar untuk teori untuk membenarkan, mempahitkan jawaban. Oke. Yang manakah gambar? Ini kita nih, yang manakah yang gambar nomor 2 ini apa? Nomor 2 ini apa Bu? Badan kan Bu? Badan. Badan. Tulang Ya. dada. Dan, Cari aja Bu. Badan itu tulang dada kan Bu? Sini nggak ada badan. Sini nggak ada badan, maka tulang Tulang dada. Iya. Tulang nomor 2 tulang dada. Cuma ini buatnya benar kan? Iya. 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 Nah, benar nggak nomor 1 tulang rusuk? Betul. Betul. Benar nggak nomor 3 itu tulang belakang? Benar. Benar nggak nomor 4 itu tulang laju pedang? Oh iya. Iya, Pak. Ya, benar kan? Nomor 2 ini tulang badan atau tulang dada kan Bu? apa sih, Mas? Iya. Iya. Benar. Jawabannya. Asim Bu, ya musim. Salah apa? Aman Bu? Pak? Aman. Aman. Kudu tulinan apa Aman, nih, Pak. ayah? Nah, sedikit lagi Bu. Tulang Sedikit lagi mata Bu. itu sakit ngono. Sedikit lagi Bu. Apa lo? Apa lo? Kasihan anaknya. Bu Ana. Tenang, Apa? Mak, nggak apa-apa Bu. Namanya anaknya juga mau belajar ini kan. Namanya punya anak. Oke, ini ya pernyataan yang benar tulang penyusun rongga dada. Ini soal-soal UP pertama nih. Soalnya terlalu mudah. Tulang penyusun rongga dada. Benarkah tulang dada dan tulang rusuk? Betul. Apakah tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan dan tulang pedang? Betul. Betul. Apakah tulang rusuk terdiri dari usus jati, paha, layang? Betul. C. Inilah soal pertama soal pertama UP yang saya bingung. UP-nya mudah sekali nih karena soalnya langsung dijawab materinya kan Bu ya? Ini materi kan? Iya. Materi sebenarnya ini, materi yang keluar gitu kan, langsung C jawab. Tapi setelah soal ini, maka tidak ada lagi soal seperti ini, yang ada soal yang lebih dalam, ya Bu ya? Yang mana gambar tulangnya, yang mana ini kan soal teorinya seperti tadi. Jadi soalnya ini gampang. Yang ini, ini kan soalnya. Ini gampang juga nih, ini soal UP yang kedua ini yang saya bimbing. Benarkah tulang penyusun rongga dada itu tulang rusuk dan tulang dada? Betul. Betul, mudah ini teori ya. Tapi soal UP besok adalah yang seperti ini, Bu. Ya, Bu ya. Terdapat ciri-ciri. Nah, ini kan soalnya konsepnya makin dalam kan, Bu? Iya. Ibu ditanya yang mana tulangnya. Nah, kalau yang biasanya itu soal UP-nya itu Ibu tanya materi itunya hanya dasarnya gampang kalau dasarnya. Ini tanya ciri-cirinya. Bagian tengah, melekatnya 3 badan. Nah, kalau saya ganti soalnya. Saya ganti soalnya nih. Ini tulang ciri-cirinya dia nempel di tulang belakang sama tulang depan atau tulang dada. Apa namanya, Bu? Tulang Rusuk. Jati. Bagus. Ya bener, Pak. Tulang rusuk jati. Dia ini tempat menempelnya rusuk 1 dan 2. tulang hulu. Hulu ya. Iya. Paham ya? Allah. Maksud saya itu tadi soalnya itu ciri-ciri. Macam inilah soal tadi.
Nih soalnya nih ribet, panjang soalnya, tapi kalau paham konsepnya gampang. Tapi kalau nggak paham, yo mabuk. Melekatnya tulang rusuk nih. Yang minta tulang badan. Tulang badan rusuk apa yang nempel, Bu? 3 sampai 3 sampai 7, iya benar nomor 3 ya. 3 Ya. sampai 7. Rusuk 1 dan 3 salah. Tulang rusuk pertama 7 salah. Rusuk 8 sampai 10 nempel benar? Betul. 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 3 dan 4. Menempel ke 7. Iya, ini materinya kan materinya susah dikit. Paham ya? Paham. Sedikit lagi, Bu. Ya, sedikit lagi. Nanti soalnya habis saya kasih. Ngerjainnya besok aja, Bu, jangan sekarang, Bu. Ngerjainnya besok aja. Oke, nih saya ganti nih tulang rusuk. Yang manakah tulang rusuk yang retak? Soalnya saya ganti. Yang rusuk. Bener kan jawabnya? R. RTU bener? Tulang rusuk. Tulang rusuk yang retak RTU bener kan? Ya. RTU. Bener. Betul. Bener. Betul. Oke, nih. Aduh, ini juga soalnya soal tentang tadi tuh. Tulang dada adalah cuma tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Ah, ini ciri-ciri. Rusuk Tulang sejati. Beres istri yuk ya. Ya. Paham ya? Udah setengah 10. Kita sambung nih. Tinggal materi nih, Bu. Ini yang payah. Kalor nggak payah kali sih. Cuman ada sedikit-sedikit lah tentang hitungannya, Pak. Nggak pakai hitungan. Biar saya pakai logika aja. Ya. Iya, Pak. Biar logika aja. Karena Ibu kan capek hitung-hitung. Cuman yang ini juga logika juga bisa ya. Katrol. Nah, besok yang payah ya. Nah, ini yang gampang. 3 materi lagi, Bu IPA. 3 materi lagi kalor. Bukan kolor, Pak ya. Kalor. Ya. Iya. Nanti kolor pula, Pak. Ya. Sama tinggal yang ini. Tentang apa namanya protein. Enzim-enzim. Tinggal gampang. Oke. Kita akhiri dulu. Saya langsung kasih soal, Bapak Ibu ya. Kerjakannya besok aja, jangan sekarang. Nanti saya nggak ngasih soalnya. Lupa pula kan. Oke, lebih dan kurang saya minta maaf Bapak Ibu ya. Nanti Iya, Pak. pokoknya nanti Di-share, Pak. 2 minggu. Di-share, Pak. Jangan lupa di-share, Pak. Iya, recordingnya. 2 minggu sebelum atau 2,5 minggu sebelum ujian itu kita press, Bu. Hati-hati, Bu ya. Kita press maksudnya gini. Maksudnya banyak pengulangan di situ biar makin paham, bukan press itunya. Iya, Pak. Banyak pengulangan maksudnya. Oke, bismillah, Pak. Oke. Oke ya. Oke, Pak. Oke, biar lulus karena biar ini. Amin. Amin. Karena kasihan, Bu. Kalau Makasih, Pak. ini kan ya saya bilang ya, jangan sampai mau lulus minimal itu ya sekali aja lah, maksimal 2 kali. Tapi jangan mau berapa kali karena capek bayarnya, Bu. Ada yang 1 kali saja, Pak. iya 1 kali aja sekali ya. Maksudnya gini, biar Lulus satu tepat kali lulus. waktu, Pak. Amin, ya, amin, biar amin. jadi motivasi karena kan kemarin tuh ada guru-guru tua baru ikut saya tuh ada dekat saya nih guru tua nih ada saya lulus kan gitu. Dia sudah ikut UP tuh 5 kali kali 300.000 berapa, Bu? 1.500.000 kan, Bu? Capek Bu ikut UP tuh. Ya. Jadi makanya harus belajar. Udah 2 kali nggak lulus. Ah, 300.000 kan Pak bayarnya, Pak? 3,5 atau 300.000? Sekali Saya ujian. SPLPG saya. Iya, sekali ujian ya, Pak. Oh, Bapak nggak bayar ya? Yang Biasanya retaker. 300, Pak. Biasanya. Yang retaker itu 300.000, Pak. Di guru saya di sini ada guru di sini baru ikut kemarin tuh lulus, alhamdulillah lulus. Dia udah 5 kali ya, 5 kali sampai 6 kali. Kali aja 1.500.000. 500 kan dia sudah membayarkan. Jadi bagusan fokuslah dari sekarang, fokus terus, ulanginlah terus biar lulus cepet, jadi kan? Amin ya Allah. Nah, karena Ibu ini perlu jangan mau lama-lama, nggak enak lama-lama, ya. Oke? Iya. Fokuslah. Ujiannya, Pak. Apa, Bu? Iya, ujian 1 kali lulus, Pak. Iya, pokoknya saya ngajar insya Allah asik lah, Bu. Saya nggak usah penting lah, saya ajarkan asik biar supaya paham logika, paham ini. Ibu, yang paling penting ibunya. Oke, yang paling penting ibunya, oke? Nanti Iya, Pak. pedagogi juga gampang, Bu. Saya kasih konsep-konsep dasarnya yang logika-logika sederhana. Tenang aja, oke? Cuma Oke, Pak. matematika, Bentar, Pak. Jangan belum. lupa ditunggu. Iya, oke. Siap. Oke. Saya akhiri, Bu ya. Oke. Sama latihannya. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami. Oke. Akhir. Terima kasih, Pak.